warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur bagi Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita bisa melaksanakan pembelajaran kita tentang bab 3, yaitu kedaulatan negara Republik Indonesia, yang minggu lalu kalian sudah terima, dan sekarang kita lanjutkan pembahasannya pada materi tentang perkembangan demokrasi di negara Republik Indonesia serta perkembangan sistem pemerintahan negara Republik Indonesia. Ada 2 topik tentang yang kita bahas kali ini. Anak-anakku sekalian, setelah kalian nanti bisa memahami paparan dari Bunda tentang perkembangan demokrasi di Indonesia, maka diharapkan kalian bisa menerangkan kembali perkembangan demokrasi di Indonesia serta membandingkan demokrasi Pancasila dengan demokrasi yang pernah berlaku di Indonesia serta perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia. Baik anak-anak, kita bahas satu persatu, yaitu tentang perkembangan demokrasi di Indonesia, yang memang pada dasarnya perkembangan demokrasi di Indonesia mengalami pasang surut dalam perjalanan sejarahnya. Pada kali ini demokrasi di Indonesia ada 4 fase. Yang pertama adalah demokrasi liberal atau parlementer yang berlangsung tahun 45 sampai 59. Yang kedua demokrasi terpimpin yang berlangsung tahun 59 sampai 66. Yang ketiga demokrasi Pancasila tahun 66 sampai 98, dan demokrasi Pancasila masa reformasi yang pada tahun 1998 sampai sekarang. Nah, baik anak-anak, kita bahas satu persatu. Nah, ini kebetulan sudah umur buat ringkasan perjalanan dari awal Indonesia merdeka sampai sekarang. Nah, pada perjalanan sejarah bangsa Indonesia, ternyata bisa kita ketahui bahwa hukum dasar yang berlaku di Indonesia sebagai bahan tambahan dari awal merdeka kita memakai UUD 45, yang kedua kemudian UUD RIS 49, UUD S 50, kembali ke UUD 45 dan UUD 45 ini. Kemudian untuk sekarang UUD 45 yang sudah diamandemen. Nah, kembali kepada pembahasan kita tentang perkembangan demokrasi di Indonesia. Awal Indonesia merdeka, kita sudah sesuai dengan UUD 1945, sebenarnya kita demokrasinya adalah demokrasi yang presidensil. Jadi demokrasi Indonesia dengan kabinet presidensil awal merdeka. Tetapi dalam perjalanan sejarahnya, yaitu setelah dikeluarkannya maklumat pemerintah tanggal 14 November dari kabinet presidensil berubah menjadi demokrasi parlementer. Nah, tentu saja perubahan ini membawa pengaruh juga kepada hukum dasar kita, yaitu UUD dari UUD 45 berubah menjadi UUD RIS. Nah, dalam perubahan demokrasi parlementer atau demokrasi liberal ini yang dimaksud adalah bahwa pemerintahan di sini pemerintahannya dipimpin oleh seorang Perdana Menteri, sedangkan presidennya hanya sebagai lambang negara saja. Nah, ini sebagai akibat perubahan dari negara kesatuan awal kita merdeka menjadi negara RIS itu pada tahun 49 sebagai akibat dari konferensi meja bundar. Tetapi hal ini hanya berlangsung 1 tahun. Kenapa? Karena ternyata rakyat menolak dengan adanya pembagian dari beberapa negara, adanya beberapa negara bagian di negara Indonesia. Nah, rakyat kita menolak dan bertekad untuk membubarkan Republik Indonesia Serikat, dan kita ingin kembali ke negara kesatuan Republik Indonesia dengan memakai dasar UUD. Tetapi UUD-nya ternyata masih memakai UUD sementara. Nah, pada masa pemberlakuan UUD S 1950, yaitu sejak tanggal 17 Agustus 50 ini sampai Dewan Konstituante yang dibentuk oleh Presiden itu berhasil merumuskan konstitusi baru dengan bentuk negara kesatuan.
Nah, ini sebagai bukti bahwa Indonesia menganut demokrasi liberal atau parlementer. Nah, pelaksanaan demokrasi parlementer dengan UUD RIS ternyata tidak cocok dengan jiwa bangsa Indonesia. Kenapa tidak cocok? Karena ternyata ada dampak negatifnya, yaitu sering bergantinya kabinet, sehingga pembangunan tidak berjalan lancar. Kenapa sering berganti kabinetnya? Karena partai-partai itu lebih mengutamakan partainya dan golongannya daripada kepentingan bangsa dan negara. Nah, hal ini sangat membahayakan kehidupan bangsa dan negara. Oleh karena itu, maka kemudian Presiden menganggap bahwa keadaan ketatanegaraan bangsa Indonesia sangat dalam kondisi yang terancam. Karena itu, untuk menyelamatkan kondisi negara dan menyelamatkan persatuan dan kesatuan bangsa, maka kemudian Presiden mengeluarkan sebuah dekret Presiden 5 Juli 59. Nah, apa isi dari dekret Presiden 5 Juli 59 itu? Ini saya berikan naskah aslinya tentang dekret Presiden, yang pada dasarnya isi dari dekret Presiden itu adalah: 1. Menghendaki pembubaran Dewan Konstituante, karena ternyata dengan diberi waktu 3 bulan, Dewan Konstituante tidak berhasil untuk membuat atau menyusun UUD yang baru. Kemudian yang kedua, kembali ke UUD 45 dan tidak berlakunya UUD S tahun 50. Yang ketiga, dibentukannya MPRS dan DPAS. Nah, itu merupakan isi dari Dekret Presiden 5 Juli 59. Kemudian selanjutnya adalah fase yang kedua, demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai tahun 66. Pada periode ini juga disebut sebagai periode Orde Lama. Kenapa? Ya, digunakan karena UUD-nya adalah UUD Negara Republik Indonesia tahun 45 dengan memakai sistem demokrasi terpimpin. Artinya, sistem pemerintahan di mana segala kebijakan atau keputusan yang diambil dijalankan berpusat kepada satu orang, yaitu pemimpin pemerintahan. Nah, di sini dimaksud, kalau menurut UUD Republik Indonesia tahun 45, Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Presiden dan DPR itu berada di bawah MPR, tetapi pengertian demokrasi terpimpin di sini, kalau menurut UUD 45, demokrasi terpimpin yang berdasarkan pada sila ke-4, tetapi dalam demokrasi terpimpin di sini dimaksudkan adalah, ditafsirkan oleh Presiden adalah, terpimpin di sini adalah pimpinannya terletak di tangan pemimpin besar revolusi. Nah, akibatnya maka terjadi pemusatan kekuasaan di tangan Presiden. Nah, terjadinya pemusatan kekuasaan di tangan Presiden ini menimbulkan penyimpangan atau penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 45. Nah, ini berikan beberapa penyimpangan yang sudah terjadi pada masa tahun 59 sampai 66. Salah satunya adalah dengan diangkatnya Presiden seumur hidup. Nah, ini sudah menyimpang dari UUD 45. Kemudian Presiden bisa membubarkan DPR dan bahkan mengangkat anggota MPRS. Nah, ini juga bertentangan dengan UUD 1945. Itu adalah bukti bahwa pada masa demokrasi terpimpin terjadi penyimpangan. Nah, akibat dari penyimpangan yang terjadi di atas, maka ini menyebabkan keadaan negara makin tidak stabil. Akhirnya kemudian rakyat mengajukan 3 tuntutan atau yang dikenal dengan istilah Tritura, 3 tuntutan rakyat yang isinya antara lain: 1. Bubarkan PKI, 2. Bersihkan kabinet dari unsur PKI, 3. Turunkan harga dan perbaikan ekonomi. Nah, 3 tuntutan ini sebagai akibat dari terjadinya peristiwa G30S PKI. Karena itu kemudian dari 3 tuntutan yang diajukan oleh rakyat ini ternyata mendapat tanggapan dari pemerintah,
Tanggapannya berupa apa? Presiden mengeluarkan surat perintah 11 Maret atau Super Semar dengan menugaskan Jenderal Soeharto sebagai pengemban dari Super Semar untuk mengamankan kondisi bangsa Indonesia yang saat itu sudah mencapai puncaknya, itu terjadinya G30S PKI. Maka Jenderal Soeharto yang pada saat itu sebagai Pangkostrat itu ditugaskan untuk mengendalikan bangsa dan negara, keamanan bangsa dan negara. Nah, secara otomatis kemudian masa kepemimpinan beralih dari Presiden Soekarno kepada Presiden Soeharto. Nah, ini juga merupakan perubahan dari masa Orde Lama ke masa Orde Baru. Karena sejak itu maka kemudian demokrasi kita berubah menjadi demokrasi Pancasila pada masa dari sejak dikeluarkannya Super Semar, yaitu tahun 66, surat perintah 11 Maret tahun 66 sampai 1998. Nah, demokrasi Pancasila ini merupakan demokrasi yang ingin bertekad melaksanakan Pancasila dan UUD 45 secara murni dan konsekuen. Makanya dikatakan sebagai babak baru atau Orde Baru. Nah, ingin mengembalikan fungsi dari lembaga negara, baik lembaga tertinggi maupun lembaga tinggi negara. Kemudian lebih mengutamakan hal permusyawaratan perwakilan. Ini musyawarah mufakat lebih diperhatikan. Tetapi jika tidak mencapai kata mufakat, maka bisa dilakukan dengan pemungutan suara atau voting. Nah, ciri daripada demokrasi Pancasila itu adalah pemerintahan bisa berjalan dengan sesuai konstitusi atau hukum dasar, kemudian pemilunya berjalan berkesinambungan, ada penghargaan terhadap hak asasi manusia, kemudian dalam menyelesaikan masalah secara musyawarah mufakat, dan bila tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara. Itu merupakan ciri dari demokrasi Pancasila. Sedangkan isi pokok dari demokrasi Pancasila ingin melaksanakan UUD 45 dan penjabarannya dituangkan dalam batang tubuh dan penyusunan UUD 45. Kemudian adanya penghargaan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia serta pelaksanaan kehidupan kewarganegaraan berdasarkan pada kelembagaan sebagai sendi hukum yang dijelaskan dalam UUD 45, yaitu negara hukum yang demokratif. Nah, sedangkan fungsi dari demokrasi Pancasila itu ada 6 fungsi. Yang pertama adalah menjamin keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara. Contohnya ikut mensukseskan pemilu, ikut dalam pembangunan, ikut duduk dalam lembaga perwakilan. Yang kedua, menjamin berdirinya negara Republik Indonesia, menjamin tetap tegaknya NKRI berdasarkan sistem konstitusional, kemudian menjamin tetap tegaknya hukum yang berasal dari Pancasila, dan menjamin hubungan yang sama, serasi dan seimbang di antara kelembagaan negara, serta menjamin pemerintahan yang berdaulat. Nah, itu pada masa demokrasi Pancasila pada masa tahun 66 sampai 98. Sekarang fase yang keempat adalah fase demokrasi Pancasila masa reformasi, yaitu tahun 98 sampai sekarang. Nah, masa ini ditandai dengan lengsernya Presiden Soeharto tahun 98 sampai sekarang. Nah, pelaksanaan demokrasinya berdasarkan Pancasila dan UUD 45 dengan perubahan-perubahan atau penyempurnaan pada pelaksanaan peraturan yang tidak demokratis. Kemudian peningkatan terhadap peran lembaga negara, yaitu pada fungsi dan wewenangnya yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan, serta tata hubungan yang jelas antara lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Kemudian sukses atau gagalnya masa transisi demokrasi itu sangat tergantung kepada bagaimana komposisi elit politik. Apakah ada pendelegasian terhadap kedaulatan dan kekuasaan dengan bentuk demokrasi perwakilan rakyat. Yang kedua, tergantung pada desain institusi politik. Apakah dengan desain yang sudah
dibentuk bisa makin menjadi stabil, efektif, dan terkonsolidasi. Yang ketiga, bergantung pada kultur politik atau perubahan sikap politik pada golongan elit maupun non-elit. Yang keempat, itu tergantung pada peran civil society atau masyarakat madani dalam menciptakan kultur toleransi. Itu pelaksanaan demokrasi pada masa reformasi. Mudah-mudahan tentang perkembangan demokrasi bisa kamu pahami. Nah, kita lanjutkan. Materi yang kedua adalah perkembangan sistem pemerintahan negara RI. Bagaimana perkembangan sistem pemerintahan negara RI? Ternyata ada 3, yaitu sistem parlementer, sistem presidensil, dan sistem semi presidensil. Dalam perkembangan sistem parlementer, yang pertama, sistem parlementer di sini adalah sistem pemerintahan di mana parlemennya yang berperan dalam pemerintahan. Sudah sebagaimana tadi sudah disampaikan pada perkembangan demokrasi di Indonesia. Jadi yang memegang peranan atau yang memimpin pemerintahan di sini adalah parlemen atau perdana menteri. Cirinya dalam sistem parlementer itu pemerintahannya dikepalai atau dipimpin oleh seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan dengan kepala negara. Kemudian kepala pemerintahan di sini atau perdana menteri dan kepala negara adalah presiden atau raja, sultan atau kaisar. Jadi ada 2 kepala di sini, sebagai kepala pemerintahan dan sebagai kepala negara. Yang ketiga adalah kepala pemerintahan di sini dipilih oleh parlemen atau DPR. Kemudian yang kedua, sistem semi parlementer adalah yang dimaksud sistem pemerintahan di mana warga negara secara langsung memilih legislatif dan perdana menteri pada saat yang bersamaan. Ini merupakan usulan dari Maurice Duverger. Ciri dari sistem semi parlementer, kepala negara itu presiden, kepala pemerintahan perdana menteri yang memegang kekuasaan. Kepala negara adalah pemisahan atau pembagian masa. Jabatan kepala negara maksimal 2 periode masa jabatan. Sedangkan kepala pemerintahan adalah seumur hidup. Kemudian kekuasaan negaranya adalah menerapkan pemisahan atau pembagian melalui pemilihan. Itu yang dimaksud sistem semi parlementer. Yang ketiga adalah sistem presidensil. Di sini artinya sistem negara yang berbentuk republik di mana kekuasaan eksekutif tidak menjadi satu dengan legislatif. Kemudian pemimpin eksekutif dipilih melalui pemilu. Nah, kalau di Indonesia pemimpin eksekutif itu adalah presiden beserta wakil dan kabinetnya. Ciri dari sistem presidensil, kepala negaranya adalah presiden, kepala pemerintahannya adalah presiden yang memegang 3 kekuasaan. Kepala negara itu menerapkan pemisahan atau pembagian dalam masa jabatan. Kepala pemerintahan maksimal 2 periode. Kemudian kekuasaan negaranya ada secara terpisah atau pembagian melalui pemilihan. Kepala negara itu dipilih secara langsung oleh rakyat atau secara tidak langsung oleh parlemen melalui pemilihan. Kemudian kepala pemerintahan, sedangkan kepala pemerintahan adalah secara langsung oleh rakyat atau secara tidak langsung juga oleh parlemen. Nah, yang terakhir, hubungan legislatif dengan eksekutif itu terpisah. Nah, demikian anak-anak dengan 2 topik bahasan kita, yaitu perkembangan demokrasi di Indonesia dan perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia. Mudah-mudahan kalian paham dan bisa bermanfaat bagi kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.